Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita lanjutkan ke segmen prediksi pertandingan. Kali ini di pekan ke-25 ada duel dua tim biru, yakni biru dari barat Persib Bandung kontra biru dari tengah PSIS Semarang. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini dan ada persiapan apa sih di kedua kesebelasan sebelum laga ini? Mari kita akan cari tahu sama-sama. Kita intip persiapan mereka. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua persiapan mereka, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsunglah. Inilah Rio Sport selengkapnya. Duel big match dua tim biru akan kembali tersaji di pekan ke-25 BRI Liga 1 2021-2022. Kali ini Persib Bandung, tim biru dari barat, akan menjamu tim biru dari tengah PSIS Semarang. Jika melihat di tabel klasemen ketika berita ini dibuat, dua tim ini terpaut 13 poin, di mana Persib saat itu berada di posisi 3 dengan raihan 46 poin, sementara PSIS Semarang ada di posisi 8 dengan raihan 33 poin. Persib pasti ingin melanjutkan hasil positif setelah laga kontra PSS Sleman. Meskipun di laga ini agak berat bagi Persib, pasalnya tim asuhan Dragan Djukanovic di kubu PSIS pasti tak ingin lagi menuai hasil minim. Ya, di seri 4 ini PSIS terus menuai hasil minor dengan hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dari 6 laga, yakni saat kontra Persiraja. Selebihnya PSIS harus menuai 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Bahkan di laga terakhir kontra Barito, PSIS pun harus takluk. Dan ini menjadi motivasi tersendiri bagi anak asuhan Dragan Djukanovic saat menghadapi PSIS Semarang menuju kebangkitan, dan perlu diwaspadai tim asuhan Robert Rene Albert. Apalagi pemain-pemain yang absen di laga sebelumnya dipastikan pulih di laga ini, termasuk 2 punggawa timnas Alfreanda Dewangga dan Pratama Arhan. Sementara bagi Persib, meskipun 2 striker baru mereka telah cetak gol, namun masih terlihat penyelesaian akhir dan koordinasi Persib masih lemah. Ada 4 sosok di laga ini yang akan jadi sorotan, yakni 2 kiper tangguh yang musim ini sama-sama tercatat lakukan save terbanyak di bawah Fitrul Dwi Rustapa dari Persipura, yakni Jandia Eka Putra dari PSIS akan berhadapan dengan Teja Paku Alam di kubu Persib. Dan tentunya pertarungan di lini tengah 2 gelandang kreatif, yakni Maklok dan Jonathan Kantilana yang sudah mulai bisa bermain di laga kali ini. Jika berbicara rekor pertemuan, sejauh ini memang PSIS sulit mengalahkan Persib. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir sejak 2018, PSIS baru mampu 1 kali mengalahkan Persib, yakni terjadi pada musim 2018 lalu, di mana di pertemuan kedua kala itu PSIS mampu menang 3-0 atas Persib. Namun setelah itu PSIS selalu kalah dari Persib. Bahkan di pertemuan terakhirnya di musim ini, gol tunggal Febri Haryadi menjadi pembunuh dan pembeda di laga itu. Di kubu Persib Bandung, pelatih Robert Rene Albert tampak kesal saat Bruno Katanhede gagal eksekusi penalti. Bahkan ia menilai eksekusi penalti Katanhede seperti orang tak bertenaga. Ia mengaku andai saja Katanhede mampu cetak gol, maka Persib mungkin akan killing the game. Namun demikian, Rene Albert tetap mengapresiasi kinerja Katanhede dengan catatan 1 asisnya untuk Erwin Ramdhani. Setelah unggul 2-0, kami dapat penalti dan harusnya ini bisa killing the game. Namun sayangnya kami gagal memanfaatkan itu. Akhirnya mental pemain Sleman jadi bangkit dan kami kebobolan. Tapi saya tetap apresiasi kinerja semua pemain, ujar Robert Rene Albert.
Mengenai sindiran Wander Luiz pada dirinya usai cetak gol ke gawang Teja Paku Alam, Rene Albert mengaku sama sekali tak tersinggung. Menurutnya, itu sah-sah saja dilakukan oleh pemain manapun. Di sisi lain, Rene Albert pun senang akhirnya David da Silva bisa cetak gol untuk Persib. Rene Albert berharap golnya ini akan membuka gol-gol lain David da Silva untuk Persib. Ketika ditanya kenapa hanya menurunkan satu gelandang saat babak pertama kontra PSS Sleman, Rene Albert mengaku ini adalah bagian dari strategi tim. Kalian mengkritik saya sebagai pelatih yang minim taktik, maka dari itu saya buktikan jika saya selalu merubah taktik. Dan apa yang saya tampilkan di setiap pertandingan adalah taktik terbaru saya, ujar Robert Rene Albert. Namun banyak yang menilai taktik Rene Albert ini akan jadi blunder andai saja bukan PSS lawannya. Pasalnya jelas terlihat di laga ini, lini tengah Persib kalah duel. McClough dipaksa main sendirian, harus menutup pertahanan dan membuka serangan. Bahkan banyak pihak yang menyebutkan jika Klok saat ini adalah 40%-nya tubuh Persib. Menghadapi PSIS Semarang, pelatih Rene Albert pun memastikan akan mencoba dengan strategi yang lain. Di samping para pemain yang absen telah pulih, Rene Albert pun mengaku akan mencari titik lemah PSIS Semarang. Satu hal yang ditakutkan Rene Albert yakni kurangnya pengawasan pada para pemain sehingga bisa dengan mudah keluar dari tempat menginap dan resiko terpapar pun semakin besar. Ini tentunya akan merugikan jika ada pemain yang harus absen lagi. Di laga ini memang tak ada pemain Persib yang terkena akumulasi kartu, semuanya bisa bermain. Namun dua pemain dari timnas yakni Beckham Putra dan Boy Fikri masih diragukan bisa tampil. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung saat kontra PSIS Semarang. Di bawah Mistar tetap ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back kali ini kemungkinan akan tetap diisi oleh Nick Kuipers dan Victor Igbonepo. Bek kiri kemungkinan akan ditempati oleh Zalnando, sementara bek kanan Hen Herdiana kemungkinan akan kembali dipasang. Lini tengah kali ini Rene Albert tak mau ambil risiko. Basim Rasid akan diturunkan berduet dengan McClough. Sementara sisi sayap ada Febri Haryadi yang kemungkinan kali ini akan jadi starter didamping. Sementara lini depan tetap diisi oleh Bruno Katanhede dan David da Silva. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu PSIS Semarang, tim ini sempat digdaya di awal musim, namun justru menjelang akhir-akhir kompetisi, tim ini seolah kehabisan tenaga. Kami pun coba mencari tahu penyebabnya. Menurut kami ada 4 faktor yang menyebabkan PSIS Semarang loyo di akhir-akhir kompetisi ini. Yang pertama tentu yakni badai Covid. Ini adalah faktor utama loyonya PSIS Semarang. Sejumlah pemain harus menepi lantaran harus terpapar COVID-19. Yang kedua, faktor rekrutan baru yang biasa saja. Meskipun cukup banyak rekrut pemain baru di jendela transfer ini, namun kami lihat kualitas para pemain baru ini menurut kami ya biasa saja. Cephas Wolves memang energik, namun jika bicara soal pergerakan dan penguasaan bola, tentu Wolves kalah dari Bruno Silva. Bola seringkali hilang di kaki Wolves dan juga penempatan posisi Wolves kadang tak sesuai dengan para pemain lain. Sementara pemain-pemain baru lain seperti Rahmat Hidayat, Taufik Hidayat, Flavio Beck, Benny Wahyudi, dan Ahmad Basit belum bisa mengangkat performa PSIS Semarang. Yang ketiga menurut kami adalah seringnya gonta-ganti pelatih namun dengan sosok yang sama. Di awal musim PSIS dilatih oleh Imran Nahmaruri setelah Dragan Djukanovic mundur. Namun manajemen mendatangkan Ian Gillian yang membuat Imran ngambek dan mundur. Setelah Ian gagal, PSIS kembali rekrut Imran. Namun Imran terlanjur ngambek dan dirinya gagal mengangkat prestasi PSIS. Lalu PSIS pun kembali merekrut Dragan Djukanovic. Ini yang otomatis membuat para pemain PSIS bingung dan harus menyesuaikan lagi dengan latihan dan taktik yang berbeda dari pelatih yang berbeda. Yang keempat menurut kami, ketergantungan terlalu pada Pratama Arhan. Memang tak bisa dipungkiri semenjak hilangnya Pratama Arhan karena dipanggil timnas, prestasi tim ini sedikit merosot.
Pratama Arhan memang hanyalah seorang wingback, namun tusukan dan pergerakannya dari sisi sayap maupun dari sisi tengah membuat tim ini makin hidup. Kemudian hilangnya Fredian Wahyu karena cedera membuat tim ini tak punya serangan dari sisi sayap kanan, yang biasanya Fredian Wahyu mampu menusuk dari belakang hingga menusuk ke lini depan. Ini yang membuat PSIS seolah kehilangan ritme permainan. Menghadapi Persib Bandung, tim ini dipastikan hampir full tim, namun bisa saja berubah menjadi kurang karena regulasi baru dari PT LIB yang mewajibkan setiap tim 2 hari sekali melakukan PCR membuat sejumlah pemain yang kemungkinan akan terpapar pun menjadi ada. Jadi setiap tim bisa saja kehilangan pemain karena terpapar COVID-19. Dan berikut prediksi susunan pemain PSIS Semarang. Di bawah Mister masih ditempati oleh Jandia Eka Putra. Duet center back kali ini kemungkinan akan diisi oleh Welles Costa dan Wahyu Prastio. Back kiri kemungkinan akan ditempati oleh Aksa Saniskara dan back kanan kemungkinan akan ditempati oleh Taufik Hidayat. Lini tengah kembalinya Jonathan Kantilana tentu akan menambah daya di lini tengah berduet dengan Vinky Pasamba yang didukung oleh Flavio Beck Junior. Sisi sayap kali ini kembalinya Septian David Maulana dan Hari Nur Yulianto akan ditempatkan di sisi sayap sana. Sementara lini depan tetap ditempati oleh C. Fanswol yang akan diplot sebagai ujung tombak. Dan berikut formasinya. Sebagai catatan, 2 formasi dan susunan skuad kedua tim ini akan berubah sewaktu-waktu tergantung keputusan pelatih dan juga kondisi para pemain. Apakah ada yang terpapar saat PCR atau tidak. Dan untuk para bobotoh, sebagai catatan di laga ini kemungkinan Persib akan kembali menggunakan jersey biru dan celana biru, di mana jersey ini pernah dipakai Persib kala kontra Arema FC dan menelan kekalahan. Lalu apakah di laga ini kontra PSIS Semarang Persib pun akan kembali kalah? Pasalnya PSIS Semarang jersey keduanya adalah berwarna putih, yang otomatis Persib harus memakai jersey biru-biru. Tak mungkin Persib menggunakan jersey ketiga yang berwarna hitam-hitam. Tapi ya mungkin saja. Lalu bagaimana nih pendapat kalian nih? Apakah Persib bisa menggunakan jersey biru, celana biru dan menang? Silahkan tulis di kolom komentar. Laga Persib Bandung kontra PSIS Semarang ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Selasa 15 Februari 2022 mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan 2 tim biru di pekan ke-25 antara Persib Bandung kontra PSIS Semarang. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya tentunya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.